Halo, di episode kali ini saya akan membahas tentang penyakit asma. Pasti udah pada nggak asing lagi ya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini identik banget dengan sesak nafas. Tapi mungkin juga ada gejala lain. Kemudian apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit ini terjadi pada seseorang? Penasaran? Simak terus video ini sampai selesai. Yap, seperti yang kita tahu, asma ini adalah salah satu jenis penyakit yang mengakibatkan sesak nafas ya. Penyakit asma ini adalah jenis penyakit jangka panjang ya atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak nafas atau sulit bernafas. Selain sesak nafas, penyakit asma ini juga biasanya menimbulkan gejala lain seperti batuk, mengi, dan nyeri dada. Tingkat keparahan penyakit asma bervariasi ya, mulai dari yang ringan sampai yang paling berat sekalipun. Memburuknya gejala biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari. Seringkali hal ini juga membuat penderita asma menjadi sulit tidur ya atau kekurangan waktu tidur. Selain itu, memburuknya gejala juga bisa disebabkan oleh alergi seperti alergi bulu misalkan atau aktivitas fisik lain seperti olahraga berat dan penyebab-penyebab lain ya yang masih banyak. Nah, gejala yang memburuk secara signifikan disebut serangan asma ya. Serangan asma biasanya terjadi dalam ukuran waktu 6-4 jam atau bahkan beberapa hari. Meskipun begitu, ada juga beberapa penderita asma yang gejalanya memburuk secara cepat ya atau kurang dari waktu yang tadi saya sebutkan. Selain mengi, sesak nafas, dan nyeri dada yang memburuk secara signifikan, tanda-tanda lain dari serangan asma yang parah juga dapat meliputi sulit berbicara, sulit makan, atau bahkan sulit tidur karena kesulitan bernafas ya. Kemudian area bibir dan jari-jari akan terlihat seperti agak membiru gitu. Lalu merasa pusing, lelah, atau mengantuk, dan adanya penurunan puncak ekspirasi. Asma dapat disebabkan oleh debu, asap rokok, bulu binatang, kemudian udara dingin, atau aktivitas fisik berlebih, kemudian infeksi virus, atau bahkan terdapat zat kimia. Meskipun begitu, sampai saat ini penyebab penyakit asma ini belum diketahui secara pasti ya. Penderita asma juga memiliki saluran pernapasan yang sensitif. Karenanya saat paru-paru terkena iritasi dari pemicu asma, maka otot saluran pernapasan jadi kaku dan menyempit ya. Hal inilah yang bisa menyebabkan pengidap asma sensitif sekali ya pernapasannya. Pada masa kanak-kanak, gejala asma ini akan hilang dengan sendirinya ya seiring pertumbuhan anak tersebut. Gejala asma yang tergolong menengah ataupun berat pada masa kanak-kanak dapat muncul kembali di masa mendatang. Perlu diketahui juga bahwa gejala asma ini dapat muncul di berbagai usia ya, mau itu tua, muda, anak-anak, lansia. Gejala asma bisa muncul pada semua usia. Meskipun begitu, ada beberapa hal ya yang dapat memicu kemunculan gejala dari penyakit asma ini. Di antaranya adalah infeksi paru-paru dan saluran pernafasan yang umumnya menyerang pernafasan bagian atas ya seperti flu. Lalu alergi juga dapat menjadi pemicu timbulnya gejala asma ya seperti pada bulu hewan, kemudian debu, dan serbuk bunga. Kemudian paparan zat di udara seperti asap rokok, zat kimia, dan polusi udara. Faktor kondisi cuaca juga bisa memicu timbulnya gejala penyakit asma ini ya, seperti cuaca dingin, cuaca panas yang didukung dengan kualitas udara yang buruk, kemudian cuaca lembab, lalu perubahan cuaca yang drastis ya, seperti cuaca dingin misalnya langsung berubah ke cuaca yang panas secara drastis ataupun sebaliknya. Itu bisa menjadi pemicu timbulnya gejala penyakit asma ini. Kemudian kondisi interior ruangan juga bisa menjadi pemicu ya, seperti interior yang berdebu, interior yang kotor, atau bahkan interior yang lembab juga bisa menjadi pemicu timbulnya gejala penyakit asma. Selanjutnya adalah ini kondisi yang paling rawan ya. Stres juga bisa menjadi pemicu timbulnya gejala penyakit asma. Emosi yang berlebihan. Nah, jadi para pengidap asma harus benar-benar mengontrol emosinya karena emosi berlebih bisa memicu terjadi serangan asma yang mendadak secara tiba-tiba. Kemudian aktivitas fisik yang berlebih juga seperti olahraga berat ya, seperti maraton ataupun main bola, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya gejala asma ini. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu juga bisa menjadi pemicu ya. Penyakit asam lambung atau GERD juga bisa memicu terjadinya gejala asma karena saat refluks asam naik ke kerongkongan juga bisa menimbulkan sesak nafas. Menurut penelitian, ada beberapa faktor ya yang bisa menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit asma ini. Di antaranya memiliki keluarga dengan riwayat penyakit asma, kemudian memiliki riwayat penyakit bronkitis atau radang paru-paru ya di masa kecilnya, lalu lahir dalam kondisi yang tidak normal ya berat badannya seperti kurang dari 2 kg kira-kira.
kelahiran prematur juga, terutama kelahiran yang membutuhkan ventilator. Lalu ini yang paling berbahaya ya, terpapar asap rokok dari orang yang merokok ya di waktu kecil juga bisa menyebabkan seseorang bisa mengidap penyakit asma. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai penyakit asma ini. Ternyata banyak juga ya penyebab dan gejala atau faktor risikonya. Saya juga akan membahas tuntas mengenai penyakit asma ini ya, mulai dari komplikasi, kemudian cara pencegahan, cara pengobatan, atau bahkan asma pada anak, cara pengobatan asma pada anak, pokoknya semuanya mengenai penyakit asma ini. Tapi nggak mungkin juga saya bahas semuanya di dalam satu episode di video ini karena akan memakan durasi yang terlalu panjang. Jadi saya akan bahas mengenai penyakit asma yang lainnya di next video. Jadi pastikan Anda subscribe ke channel ini supaya tidak pernah ketinggalan informasi tentang penyakit asma ini. Like jika Anda menyukai video ini, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat silahkan share supaya video ini bermanfaat juga untuk semua orang. Mungkin pembahasan kali ini segitu dulu aja. Saya Chris Mansyah, terima kasih.